Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan materi tentang dagu sibu. Adapun dapatkan obat dengan benar. Gunakan obat dengan benar. Simpan obat dengan benar. Dan buang obat dengan benar. Adapun materi akan disampaikan oleh Yulia. Dapatkan obat dari tempat yang benar. Tempat pelayanan obat resmi adalah apotek. Konsultasi dengan apoteker di apotek untuk mendapatkan obat yang aman, bermanfaat, dan berkualitas. Tips mendapatkan obat dengan benar. Pertama, perhatikan pengolahan obat. Kedua, perhatikan peringatan yang ada di brosur dan kemasan. Ketiga, perhatikan tanggal kadaluarsa obat. Penggolongan obat yang harus diperhatikan. Obat keras dengan resep dokter dan harus di apotek. Obat bebas terbatas tanpa resep dokter di apotek dan toko obat berizin. Obat bebas tanpa resep dokter, apotek dan toko obat berizin. Tanda pada obat bebas terbatas. P nomor 1, awas obat keras, baca aturan pakai. P nomor 2, awas obat keras hanya untuk kumur. P nomor 3, awas obat keras hanya untuk bagian luar. P nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar. P nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelan. P nomor 6, awas obat keras obat wasir jangan ditelan. Periksa tanggal kadaluarsa. Gunakan obat dengan benar. Konsultasi dengan apoteker di apotek agar dapat menggunakan obat dengan benar. Tips menggunakan obat dengan benar. Pertama, sebelum penggunaan obat, selama penggunaan obat, sesudah penggunaan obat. Sebelum menggunakan obat, pastikan obat yang akan digunakan sudah betul. Pastikan obat masih baik. Baca peringatan dalam kemasan. Pastikan apakah obat bisa langsung digunakan atau ada hal tertentu yang harus dilakukan dulu. Gunakan obat dengan benar. Minum obat sesuai waktunya. Bila Anda hamil atau menyusui, tanyakan obat yang sesuai. Gunakan obat sesuai dengan cara penggunaannya. Pada saat menggunakan obat, perlu bantuan orang lain dan penggunaan sudah tepat atau belum. Obat tetes mata. Cuci tangan, jangan menyentuh ujung pipet, mata dibuka lebar, kepala didongakkan, pandangan mata diarahkan ke atas, pelupuk mata bawah ditarik sampai membentuk parit, pipet didekatkan dan diteteskan pada parit tersebut. Mata dibiarkan terbuka beberapa saat, tutup perlahan dan dikejap perlahan, jangan terlalu kuat, pangkal hidung dijepit dengan tangan. Bila ada 2 macam tetes mata, selisih penetesan 5 menit. Larutan yang merembes keluar bersihkan dengan kasa steril. Bayi atau anak kecil tidak perlu membuka mata. Teteskan pada sudut mata, batas antara mata dan hidung. Seperti ini. Supositoria. Cuci tangan, buka bungkusnya atau keraskan dulu. Kalau ada bagian yang kasar, harus dihaluskan dengan tangan.
Bila terlalu kering, lembabkan. Berbaring miring, lutut ditarik, masukkan bagian yang runcing, tetap berbaring beberapa menit. Salep mata. Cuci tangan dan jangan menyentuh ujung tub. Tarik pelupuk mata, oleskan tipis, pejamkan selama 2 menit. Kelebihan dibersihkan dengan kasa steril. Tetes hidung. Bersihkan hidung, duduk dan dongakkan kepala ke belakang atau berbaring dengan bantal pada bahu. Pipet dimasukkan 1 cm, teteskan, tahan posisi kepala selama beberapa menit agar obat masuk ke lubang hidung. Bilas ujung pipet dengan air panas dan keringkan dengan tisu bersih. Cuci tangan dari sisa obat. Obat tetes telinga. Bagian dalam telinga dibersihkan. Obat tetes telinga bila perlu dihangatkan dengan menggenggam beberapa saat. Tarik telinga untuk melebarkan lubang telinga. Kepala miring sehingga telinga yang akan ditetesi berada di atas. Teteskan, pastikan sudah masuk dan biarkan beberapa menit. Setelah penggunaan obat, apakah timbul gejala khusus? Contohnya mengantuk, gatal, perih, lambung, pusing. Setelah dipakai, kembalikan obat pada tempat atau wadah yang sesuai. Simpan obat dengan benar. Konsultasi dengan apoteker di apotek karena setiap obat memerlukan kondisi penyimpanan yang berbeda. Tips menyimpan obat dengan benar. Yang pertama, baca aturan penyimpanan obat pada kemasan. Yang kedua, jauhkan dari jangkauan anak. Yang ketiga, jauhkan dari sinar matahari langsung atau embab atau suhu tinggi dan sebagainya. Yang keempat, simpan dalam kemasan asli dan dengan etiket yang masih lengkap. Yang kelima, periksa tanggal kadaluarsa dan kondisi obat. Yang keenam, kunci almari penyimpanan obat. Buang obat dengan benar. Konsultasi dengan apoteker di apotek agar dapat membuang obat dengan benar. Tips membuang obat dengan benar. Yang pertama, hilangkan semua label dari wadah obat. Yang kedua, untuk kapsul, tablet, atau bentuk padat lain, hancurkan dahulu dan campur obat tersebut dengan tanah atau bahan kotor lainnya. Masukkan plastik dan buang ke tempat sampah. Ketiga, untuk cairan, buang pada kloset, kecuali antibiotik yang harus dibuang bersama wadahnya dengan menghilangkan label. Yang keempat, intinya obat harus dimusnahkan dan tidak tersisa. Ciri-ciri obat yang rusak. Pertama, batas kadaluarsa yang dilampaui, kemasan rusak, obat bau, rasa, dan warnanya, obat tetes mata yang sudah terbuka lebih dari 1 bulan. Jangan mudah meniru menggunakan obat seperti orang lain.
pada saat ke dokter, jelaskan secara rinci keluhan Anda dan patuhi petunjuk dokter. Patuhi petunjuk apoteker di apotek tentang penggunaan dan penyimpanan obat. Terima kasih untuk para rekan yang sudah menyampaikan materinya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Udah. Itu yang tadi ada kesalahan bisa dipotong lah. Diedit bisa kan? Bisa ya? Tapi tidak tahu gimana cara motongnya. Aku tidak pernah motong video. Iya Arfa, sama. Makanya tidak. nanya. Coba Pak. Mana sih Arfa? Diem aja.